Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 9A MTS Negeri 1 Kota Bengkulu. Tetap semangat belajar di rumah, pasti bisa. Perkenalkan, nama saya Yogi Aprianto, mahasiswa magang 3 di MTS Negeri 1 Kota Bengkulu dari IAIN Bengkulu. Pada hari ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Untuk materi selanjutnya silakan cermati video berikut ini. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Unsur-unsur pembangun teks cerpen. Yang pertama, tema cerita, yaitu gagasan utama yang menjalin struktur cerita. Sebagai contoh, sebuah cerpen yang bertemakan keadilan, persahabatan, atau kecerdikan. Yang kedua, alur cerita, yang merupakan urutan dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Dalam suatu cerita, terdapat alur maju dan alur mundur. Alur maju yang menceritakan berurutan dari tahap perkenalan sampai klimaks. Sedangkan alur mundur menceritakan kilas balik dalam suatu cerita. Yang ketiga, tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan karakter yang dimiliki seseorang, seperti antagonis, karakter jahat, protagonis, karakter baik, dan tritagonis, karakter pembantu atau penengah. Selanjutnya, latar. Latar ialah penempatan waktu dan tempat serta lingkungannya dalam prosa fiktif. Latar terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Yang kedua, latar waktu berhubungan dengan masalah kapan waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Dan yang ketiga, latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Yang terakhir, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Umumnya, penulis menempatkan diri pada posisi orang ketiga dengan menggunakan kata ganti dia, atau orang pertama dengan menggunakan kata ganti aku atau saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi unsur-unsur karya sastra dalam teks cerita pendek. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.